Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Di pembahasan sekarang, kita udah nyiapin rangkuman dengan visual yang rapi dan estetik buat ngebongkar satu konsep yang bener-bener di luar nalar. Kita nggak cuma bakal ngelihat Bitcoin sebagai tahulah, sekedar aset digital biasa. Tapi gimana kalau ternyata ini adalah sebuah pergeseran zaman yang sebenarnya polanya bisa kita tebak. Nah loh, kalau kalian pernah mikir, kripto mah cuma tren musiman doang, siap-siap karena analisis ini bakal ngasih perspektif yang beda banget buat kalian. Coba perhatiin ide dari sumber materi kita ini. Perubahan teknologi yang gila-gilaan itu biasanya dimulai dari sesuatu yang sering banget diketawain atau diremehin sama orang banyak. Dianggap lelucon sampai, boom, tiba-tiba hal itu ngerubah segalanya. Ibarat petir yang tiba-tiba nyambar sistem lama tanpa aba-aba. Ini benar-benar nunjukin kalau inovasi sejati itu seringkali ngumpet di balik keraguan publik sebelum akhirnya meledak dan mendominasi dunia kita. Biar kita satu frekuensi, kita samain dulu nih definisinya. Apa sih yang disebut outlier event di analisis ini? Singkatnya, ini tuh peristiwa super langka dan tiba-tiba yang mengubah dunia selamanya. Coba deh ingat-ingat pas internet pertama kali muncul, atau awal mula smartphone, atau yang lagi ramai sekarang AI. Awalnya semua itu cuma dianggap fiksi ilmiah kan? Atau cuma mainannya para ilmuwan nerd, atau ya sekedar tren. Tapi lihat sekarang, hal-hal itu benar-benar ngendalin urat nadi kehidupan modern kita. Bagian pertama, siklus skeptisisme. Sebuah pola sejarah. Gini, sumber kita ngasih bukti sejarah yang benar-benar telat. Coba deh mundur ke tahun 1995. Publikasi sekelas Newsweek, yang jelas bukan media sembarangan, terang-terangan ngeladek internet. Mereka bilang itu cuma gelembung yang bakal pecah, cuma mainan yang nggak ada gunanya buat orang awam. Kalau didengerin sekarang sih asli kocak banget ya nggak? Tapi serius, di zaman itu, itulah narasi yang dipercaya sama mayoritas masyarakat. Dan lucunya, pola ini ngulang terus. Lompat ke tahun 2007, pas smartphone pertama kali rilis. Bahkan para bos teknologi yang super pinter pun salah nebak. CEO Microsoft waktu itu dengan pede banget bilang kalau iPhone itu kemahalan dan nggak akan ada orang yang mau beli. Ini ngebuktiin banget kalau para ahli sekalipun seringkali gagal ngebaca skala dari sebuah outlier event pas inovasinya masih bayi. Nah, yang bikin merinding, sumber kita narik garis lurus dari sejarah tadi ke masa-masa awalnya Bitcoin. Kita sering banget kan dengar orang bilang, Bitcoin mah penipuan, atau itu cuma skema cepet kaya. Teks ini nge-highlight kalau omongan-omongan skeptis di awal ini sebenarnya cuma siklus sejarah yang keulang lagi. Dan percaya deh, sejarah udah berkali-kali ngebuktiin kalau narasi keraguan kayak gini hampir selalu rontok pas berhadapan sama adopsi global yang sebenarnya. Terus, biar kita paham kenapa ini bisa jadi outlier event berikutnya, materi kita ini nyaranin satu hal, jangan cuma kemakan berita, coba bongkar mesinnya. Kita harus bandingin secara jujur antara uang kertas alias uang fiat yang kita pakai tiap hari sama Bitcoin. Perbedaan mendasar inilah yang sering banget dilewatin sama orang-orang. Coba kita bedah secara objektif. Di satu sisi, kita punya uang fiat. Karakteristiknya bisa dicetak tanpa batas, nilainya terus-terusan kegerus inflasi, diatur penuh sama otoritas sentral, dan jujur aja, sistemnya nggak transparan. Nah, di sisi seberangnya ada Bitcoin. Suplainya dikunci mati secara matematis di angka 21 juta koin aja. Nggak peduli siapapun yang minta, ini nggak bisa dicetak sembarangan. Sistemnya juga 100% terdesentralisasi dan transparan di atas blockchain. Kelihatan kan? Ini tuh benturan antara dua filosofi uang yang benar-benar beda jalur. Masuk ke bagian 2, pergeseran senyap, adopsi institusi global. Kalau kita lihat kondisi sekarang, permainannya udah berubah drastis, guys. Kita udah nggak ngomongin eksperimen di forum-forum kriptografi lagi. Analisis ini nekenin banget kalau, biarpun orang awam masih banyak yang ragu, pemain-pemain raksasa di sektor keuangan tradisional, perusahaan multinasional, bahkan negara-negara, udah mulai beraksi. Mereka diam-diam ngebangun infrastruktur bernilai miliaran dolar buat nampung aset digital ini. Data ini ngegambarin 3 pilar utamanya dengan sangat jelas. Pertama, ada negara-negara berdaulat yang udah mulai mikir serius, bahkan ada yang ngebahas ini sebagai cadangan devisa nasional mereka. Kedua, para raksasa di Wall Street akhirnya ngebuka keran lewat produk ETF. Ini ngasih akses langsung buat dana pensiun raksasa yang selama ini butuh payung regulasi. Dan yang ketiga, banyak perusahaan publik ternama yang sekarang nyimpen Bitcoin di brankas neraca keuangan mereka sebagai pelindung nilai jangka panjang. Jadi, ini udah jauh melampaui sekedar teori. Poin paling krusialnya ada di kutipan ini. Perubahan besar datang perlahan. Infrastruktur sedang dibangun diam-diam. Mirip banget kan sama awal mula internet? Waktu kabel fiber optik lagi ditanam di bawah laut, kita semua nggak ada yang sadar. Skala asli dari sebuah anomali besar itu seringnya emang nggak kelihatan di permukaan. Justru karena kerjaan paling beratnya lagi dieksekusi pelan-pelan di belakang panggung. Lanjut ke bagian 3. Matematika pasti, supply dan demand.
Sekarang kita singkirin dulu soal opini dan fokus ke fakta yang nggak bisa didebat, matematika. Angka 21 juta ini adalah jantung dari semuanya. Total maksimal pasokan Bitcoin itu dikunci permanen di 21 juta koin. Mau permintaannya meledak kayak apapun nanti, nggak bakal ada satupun pecahan koin baru yang bisa ditambahin ke dalam protokolnya. Kelangkaan absolut kayak gini benar-benar belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah uang manusia. Fakta yang lebih gilanya lagi, pas analisis ini dibuat, udah ada lebih dari 19 juta koin yang beredar di luar sana. Artinya apa? Hampir 93% dari seluruh Bitcoin yang bakal pernah ada udah selesai ditambang. Sisa suplainya buat masa depan tuh bener-bener tinggal dikit banget. Dari sini, sumber kita ngebangun argumen ekonomi yang super simple tapi mematikan. Bayangin deh, kalian punya supply yang jumlahnya segitu-gitu aja dan makin susah didapat, terus di saat yang sama, permintaannya dari seluruh dunia naik terus dan gak pernah berhenti. Matematika dasar kan? Ketemu deh hukum supply dan demand. Hasil akhirnya, bakal ada tekanan ke atas yang luar biasa kuat pada nilai aset tersebut. Makanya, setelah ngelihat dinamika barusan, analisis ini ngajak kita buat nge-reframe cara kita ngelihat Bitcoin. Tolong jangan cuma anggap ini sebagai koin biasa atau semacam saham teknologi. Ini tuh ibarat perkawinan revolusioner antara teknologi jaringan komputer mutakhir dengan fungsi fundamental dari uang itu sendiri. Ini benar-benar sebuah lompatan evolusi yang masif. Kenapa dibilang lompatan evolusi? Karena dia jalan non-stop sebagai jaringan global 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa perlu minta izin ke otoritas manapun. Dia juga kerja sebagai alat penyimpan kekayaan yang kebal dari penyitaan sewenang-wenang dan nggak bisa didevaluasi gara-gara kebanyakan dicetak. Pada dasarnya, kita lagi ngeliat teknologi moneter open source pertama yang berhasil survive dan makin besar dalam sejarah umat manusia. Bagian 4, refleksi. Terlalu awal atau terlambat? Oke, setelah semua fakta, data historis, dan matematika yang kita bedah tadi, materi sumber kita ngajuin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Kita ini posisinya lagi di mana sih sekarang di garis waktu ini? Di satu sisi, mungkin kita masih kepagian banget. Adopsi globalnya aja diperkirakan masih di bawah 5% dari total penduduk bumi. Ruang buat tumbuhnya masih segede gaban. Tapi di sisi lain, pasti ada aja yang ngerasa, udah telat. Tapi ingat, orang-orang yang keluar-keluar bilang ini udah telat di tahun 2013, 2017, atau 2020, nah mereka terbukti kehilangan peluang yang sangat besar. Analisis ini ngasih sebuah kutipan penutup yang lumayan puitis buat kita renungin bareng. Peristiwa anomali selalu terlihat jelas setelah semuanya terjadi. Iya kan? Hal-hal yang ngerubah dunia itu emang baru kelihatan masuk akal dan tak terelakkan pas kita ngelihatnya dari kaca spion. Di fase awalnya mah pasti selalu diselimuti sama keraguan. Jadi begini, setelah kalian ngelihat sendiri rangkuman data ini, ngelihat gimana pola sejarah ngerespon teknologi baru, dan ngebongkar matematika pasti di balik kelangkaan ekonomi, saya mau ninggalin satu pertanyaan pamungkas buat kalian. Kalau Bitcoin emang beneran outlier event berikutnya yang bakal ngerubah dunia, posisi kalian saat ini ada di mana? Apakah kalian merasa kepagian atau malah ngerasa udah telat? Dan yang paling penting, di sisi sejarah mana kalian mau berdiri? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kita hari ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.